Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tiga kata yang mencuat dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan bisnis, merugikan integritas dan keadilan. Korupsi menggambarkan tindakan tidak jujur yang merugikan keuangan publik. Kolusi menyoroti praktik-praktik ilegal di antara pihak-pihak yang seharusnya bersaing, dan nepotisme mencerminkan ketidakadilan dalam penempatan posisi berdasarkan hubungan kekeluargaan. Fenomena ini tidak hanya mengancam keberlanjutan pembangunan, tetapi juga menghambat terciptanya masyarakat yang adil dan berkeadilan. Hai guys, kenalin kami dari kelompok 5 yang kebetulan cuma berdua aja. Jadi di sini kami punya tugas proyek sosiologi hukum dari Ibu Evi Dwi Hastri SHMH mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi untuk lebih tahu selanjutnya jangan lupa tetap stay tune di vlog kita kali ini. Bye-bye. Namanya siapa Kak? Dari prodi mana? Saya Serly dari Prodi Hukum. Perkenalkan, nama saya Hendra Lesmana, saya dari Prodi Hukum. Oke, nama saya Nazila Zulfajirani dari Prodi Hukum. Kalau saya Ahmad Rofiqardiarsa dari Prodi Manajemen. Kakak? Saya Zain Mufti dari Prodi Akuntansi. Kenalkan, nama saya Tul Amir, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wiraraja. Oke, namanya Pujiatul Afifah, biasa dipanggil Iva ya. Dari di sini di Wiraraja sebagai mahasiswa pasca. KKN yang penting saya ketahui sendiri, korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dimana pastinya penyelewengan, praktik-praktik melanggar hukum, dan di sana mengakibatkan dampak negatif kepada masyarakat. Ya contohnya pastinya juga kalau korupsi di bagian pemerintahan, uang rakyat yang dicuri ya. Kalau belakangnya seperti itu. Kalau kolusi, praktik persekongkolan, dan nepotisme keuntungan untuk diri sendiri. Oke. Yang saya ketahui. Jadi yang dimaksud dengan KKN itu nama singkatan ya. Singkatan dari kolusi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi artinya itu mengambil uang negara atau pencurian atas uang negara, uang rakyat. Nah, kolusi ini berbicara tentang hal-hal yang kecenderungan bekerja sama, bersekongkol dengan hal yang tidak terpuji. Itu kolusi. Kalau nepotisme itu tendensi terhadap kekerabatan. Jadi seperti itu. Kolusi, korupsi, dan nepotisme. Iya, boleh dijelasin dong Kak? Nah, kalau korupsi itu yaitu merugikan keuangan negara. Nah, kalau kolusi itu persekongkolan, di mana di dalamnya itu tujuannya sama, yaitu untuk merugikan keuangan negara. Jadi kita semuanya sebagai mahasiswa, terutama sebagai agent of change yang katanya itu mampu untuk memberantas KKN tersebut. Kalau saya sendiri sih taunya cuma korupsi. Jadi kalau korupsi itu kan suatu tindakan yang kemudian merugikan aset negara. Mungkin dari kakak ini tahu kolusi dan nepotisme. Untuk kolusi sendiri sih setahunya saya itu karena saya bukan kurang tahu lah persoalan ketatanegaraan atau hukum. Kolusi itu yang saya ketahui persoalan kayak persekongkolan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Itu sih saya sih. Untuk apa lagi? Nepotisme. Ya orang-orang yang sering menipu mungkin seperti itu sih. Sehemat pemahaman saya mengenai tentang KKN itu merupakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana itu sangat menjadi sebuah hal yang cukup memprihatinkan terhadap masyarakat khususnya di Indonesia, karena sangat merugikan terhadap yang pertama keuangan negara, yang kedua terhadap moral dan ideologi bangsa, khususnya bangsa negara Indonesia yang berasaskan Pancasila itu. Ya, kalau sepengetahuan saya sebagai mahasiswa juga nih ya, tentunya KKN itu kan merupakan kolusi, korupsi, dan juga nepotisme yang terjadi di Indonesia yang merupakan sebagai ancaman terhadap integrasi nasional begitu.
banyak sekali dampak yang akan masyarakat dapatkan ketika kita mempunyai pejabat. Ini kan bisa dilakukan oleh pejabat juga ya, KKN, yaitu masyarakat kan ada yang tertuang dalam undang-undang, yaitu masyarakat yang miskin atau fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Nah, maka dari itu terutama korupsi yang merugikan keuangan negara atau mengambil keuangan negara itu, maksudnya korupsi tersebut akan dimiliki oleh pejabat-pejabat yang mengambil yang tidak bertanggung jawab, padahal uang tersebut itu bisa digunakan untuk memelihara fakir miskin tersebut. Jadi seperti itu. Jelas tentu sangat berdampak besar sih bagi kemaslahatan umat ya kan, tentu kan. Apalagi uang-uang. Nah, apalagi kita bagi mahasiswa ekonomi itu sangat mengetahui betul lah apa kemudian dampak-dampak yang kemudian dilakukan oleh para pelaku-pelaku korupsi. Contohnya adalah kesejahteraan masyarakat ini ya kan terganggu begitu. Nah, karena pemerintah itu mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya, salah satunya dalam persoalan ekonomi. Nah, atas bagaimana ketika pemerintah pemangku kebijakan itu melakukan tindak kejahatan yang namanya korupsi penggelapan dana keuangan negara, otomatis dampak yang pertama yang akan masyarakat rasakan ini persoalan ekonomi seperti itu. Ya, tentunya dampaknya sangat banyak sekali ya, karena di dalam KKN ini banyak sekali merugikan masyarakat karena terdapat penyelewengan terhadap harta yang harusnya digunakan dengan baik dari negara, tapi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Seharusnya imbasnya itu manfaatnya itu kembali ke masyarakat, tapi ini enggak digunakan untuk pribadi begitu. Dampaknya itu sangat besar sebenarnya kepada masyarakat. Karena apa? Masyarakat itu sebenarnya mempunyai hak akibat KKN itu. Jadi hak masyarakat itu terbatasi dengan adanya KKN. Jadi seperti itu. Mengenai tentang dampak KKN, yang pertama, korupsi ini akan merugikan terhadap masyarakat secara kolektif ataupun negara secara kolektif, karena banyak kemudian keuangan negara yang itu dilakukan dengan pola-pola yang bertentangan dengan undang-undang, sehingga kemudian bagaimana peradaban emas bangsa negara Indonesia ini akan tercipta ketika misalkan uang negara, uang rakyat yang kemudian itu dihasilkan dari pajak rakyat, masyarakat ia jualan pinggiran, kelontongan yang kemudian dapat disupportkan terhadap negara melalui pajak, lalu kemudian diambil oleh pejabat yang itu tidak dengan kewenangannya, bertentangan dengan undang-undang, yang itu kemudian sangat merugikan terhadap negara. Wah, kalau untuk seseorang yang melakukan tindakan KKN, sepertinya ya harusnya diberikan hukuman yang sesuai. Tentunya karena di sini Indonesia sebagai negara hukum sudah terdapat pihak berwenang yang untuk menangani itu sendiri sih. Kalau kita sebagai masyarakat nggak bisa sih menghakimi begitu. Jadi kalau misalkan kemudian ada seseorang yang melakukan suatu praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang itu kemudian sudah memenuhi dua alat bukti, maka kita selaku warga negara tinggal kemudian melakukan suatu pelaporan ke pihak berwenang. Pihak berwenang ya dapat aparat kepolisian dan juga KPK. Kalau kerugian negaranya misalkan dalam konteks korupsi itu 1 miliar. Kalau menurut saya sih harusnya kita harus bisa mengaca pada negara-negara luar sana, harus dihukum mati menurut saya, karena ini akan berdampak pada regenerasi. Kalau kita terus membiarkan hukum-hukum kita landai pada tindak pidana ini akan terus berdampak pada berkelanjutan regenerasi berikutnya. Artinya regenerasi berikutnya ini juga akan bukan sedikit sih, bisa juga melalaikan terhadap aturan-aturan yang sudah pemerintah terapkan, mungkin seperti itu. Menurut saya diasingkan saja, disita semua asetnya dan dijauhkan dari negeri ini. Kalau dalam sektor saya sendiri kayak mahasiswa, kalau yang dilihat langsung itu pasti contek-menyontek ya kan. Dan itu timbulnya kecemburuan juga, dan juga pastinya
curang kan, perbuatan curang. Bener. Jadi yang biasanya nggak belajar, dia bisa meraih nilai tinggi tanpa melalui proses yang ada. Betul. Dan dampaknya ya pastinya mahasiswa tersebut ilmunya ya tidak dapat sama sekali gitu. Mungkin itu salah satu contoh kecilnya ya tuh Mbak. Saya sebagai akademisi ya, sebagai orang yang ideal, saya harus melaporkan karena itu merupakan kewajiban. Jadi untuk mengurangi KKN itu, ketika ada suatu tindakan tersebut, kita harus segera melaporkan kepada pihak berwajib. Jangan main hakim sendiri, jangan egois, terus serahkan kepada hukum dan percaya pada pemerintah. Jadi itu tadi jawaban dari sesi wawancara kita pada siang hari ini Terhadap mahasiswa di lingkungan Universitas Wiraraja. Sekian dari kami, bye-bye. Nah, jadi kesimpulan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam perspektif sosiologi hukum merupakan suatu praktik yang dapat merusak dan mengancam integritas sistem hukum. Selain itu juga dapat menyebabkan ketidakadilan sosial, ketidakseimbangan ekonomi, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak mencerminkan teori tujuan hukum, yaitu teori keadilan, kepastian, dan teori kemanfaatan hukum. Dikarenakan, korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan suatu fenomena sosial yang merusak struktur sosial dan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan adanya upaya pencegahan dan penanggulangan yang melibatkan penegakan hukum yang tegas, kesadaran masyarakat, dan reformasi kebijakan. Hanya dengan langkah-langkah ini, kita dapat menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan berkeadilan.